Lu masih bangga dipanggil pahlawan tanpa tanda jasa? Halu sob, bangun. Di negeri ini, pengabdian lu puluhan tahun kalah telak sama program makan siang yang umurnya belum seumur jagung. Fakta pahitnya, duit pendidikan lu dibajak, status lu digantung sampai karatan, sementara pegawai dapur langsung dapat karpet merah nit. Coba lu lihat realitanya. Guru honorer harus ngelewatin drama dapodik error dan tes PPPK yang ribetnya minta ampun cuma buat gaji receh. Bandingin sama jalur tol pegawai dapur yang mulus tanpa hambatan. Ini bukan kebetulan, ini desain sistematis. Pemerintah lagi teriak di muka lu, kenyang itu prioritas, pinter itu nanti saja. Tahan emosi lu, karena gua bakal bongkar 3 fakta gila kenapa sistem kita lebih ngehargain nasi kotak daripada otak. Fakta gila 3, NIP dapur secepat kilat, SK guru honorer menunggu kiamat. Coba lu buka mata lebar-lebar dan perhatiin timeline gila rekrutmen pasukan nasi kotak, aka Satuan Pelayanan Program Makan Bergizi. Gila sob, Agustus buka pendaftaran, Oktober udah pelantikan, dapat SK dan langsung kerja. 2-3 bulan, kelar. Itu birokrasi negara atau sulap simsalabim. Jalurnya mulus kayak jalan tol yang baru diaspal, tanpa hambatan, tanpa drama. Bandingin sama nasib lo, guru honorer K2 yang udah ngabdi dari zaman HP Nokia pisang sampai iPhone 15 rilis, statusnya masih digantung tanpa kepastian. Lu disuruh nunggu tes PPPK yang aturannya berubah-ubah tiap tahun kayak mood ABG labil. Ada P1, P2, P3, sampai P ngawur yang bikin lu tua di jalan. Lu harus lewatin tes teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, padahal lu udah ngajar puluhan tahun di depan kelas. Sementara itu, mereka yang di dapur cuma butuh kemauan kerja, langsung dapat tiket VIP jadi pegawai negara. Ini bukti telanjang, kalau alasan proses butuh waktu atau anggaran terbatas, itu cuma omong kosong penguasa buat Nina boboin lu. Fakta pahitnya, negara punya power dan duit buat kerja sat-set secepat kilat kalau itu menyangkut program unggulan yang bisa dipamerin di berita TV biar kelihatan kerja. Tapi giliran ngurus nasib lu, mendadak sistem jadi lelet, server dapodik down, birokrasi berbelit, dan 1001 alasan basi lainnya. Mereka sengaja memilih untuk mempersulit lu. Bagi mereka, bagi-bagi nasi itu prestasi instan yang kelihatan mata, tapi ngangkat derajat guru itu dianggap beban anggaran jangka panjang yang gak seksi buat dijual pas pemilu. Lu dikondisikan buat terus berharap sambil digerogoti usia. Maka dari itu, dengerin gua baik-baik. Berhenti ngemis validasi dari sistem yang gak pernah menginginkan lu sejahtera. Anggap NIP itu bonus, bukan tujuan hidup lu lagi. Mulai sekarang, terapkan strategi sabotase birokrasi mandiri. Lu disuruh bikin administrasi RPP, silabus, dan tetek bengek administrasi berlembar-lembar yang ujungnya cuma ditumpuk di gudang. Kerjain seadanya, copas cerdas, kelar. Jangan buang energi kreatif dan waktu berharga lu buat nyenengin pengawas yang cuma peduli kertas. Simpen energi utama lu buat bangun sekoci penyelamat di luar sekolah. Fokus cari duit dari les privat, jadi konten kreator, jualan online, atau skill apapun yang dibayar cash. Jangan biarkan dapur lu mati cuma gara-gara nunggu SK yang turunnya mungkin pas malaikat Israfil niup sangkakala. Rebut kendali hidup lu, karena negara jelas gak bakal kasih itu ke lu secara cuma-cuma. Fakta gila 2. Perut kenyang tapi otak kosong. Dana guru dirampok nasi kotak. Lu bayangin, ada maling masuk rumah lu, ngambil duit tabungan lu yang udah lu kumpulin susah payah, terus duitnya dipakai buat traktir makan orang sekampung tepat di depan muka lu. Sakit hati gak? Nah, itu persis yang lagi kejadian sama anggaran pendidikan kita sekarang. Duit triliunan yang harusnya jadi hak lu buat upgrade kesejahteraan, buat bikin dapur lu ngebul biar gak malu sama mertua, malah disedot gila-gilaan buat program makan siang. Angkanya gak main-main sob. Kita ngomongin 71 triliun yang dicomot dari pos pendidikan.
Bahkan potensinya bisa bengkak sampai ratusan triliun. Logika para elit di atas sana udah korslet total. Buat mereka, rakyat yang pinter tapi lapar itu dosa besar. Tapi rakyat yang kenyang biarpun otaknya kosong melompong itu dianggap prestasi gemilang. Ini namanya perampokan legal atas nama gizi. Coba lu hitung pakai kalkulator butut lu. Duit segunung itu kalau dipakai buat top up gaji guru honorer, status lu udah naik kasta jadi setara UMR plus tunjangan layak. Lu nggak perlu lagi scroll aplikasi pinjol cuma buat beli bensin akhir bulan. Tapi apa realitanya? Duit itu malah lari ke vendor catering, ke bos-bos logistik, yang gua yakin baunya amis penuh kepentingan orang dalam. Lu cuma dapat ampasnya, disuruh ngajar anak murid yang kekenyangan dan ngantuk di kelas, sementara dompet lu sendiri busung lapar kronis. Terus, lu mau cuma diam aja sambil ngelus dada? Nggak guna, sob. Kalau negara berhitung untung rugi sama lu, sekarang saatnya lu balik berhitung untung rugi sama negara. Mulai detik ini, pasang mentalitas tentara bayaran. Terapin prinsip act your wage, alias kerja sesuai bayaran. Kalau lu dibayar 300.000 sebulan, yang mengajarlah seharga 300.000. Datang, absen, sampaikan materi standar, terus pulang. Gak usah sok ide bikin alat peraga canggih kalau modalnya dari kantong pribadi lu yang udah tipis itu. Kalau kepala sekolah minta lu lembur urus administrasi bodong di luar jam kerja, tanya langsung di mukanya. Ada anggarannya nggak, Pak? Kalau jawabannya zong atau cuma modal lillahi ta'ala, langsung angkat kaki. Pulang, urus bisnis sampingan lu, urus anak istri lu. Jadilah guru yang realistis. Karena guru yang terlalu idealis di sistem yang bobrok ini cuma bakal mati konyol dalam kemiskinan. Fakta gila 1. Sarjana kalah sama tukang cuci piring, hancurnya harga diri guru. Lu kuliah 4 tahun sampai muntah darah, revisi skripsi dibantai dosen killer, belum lagi keluar duit jutaan buat PPG cuma demi selembar sertifikat pendidik. Hasilnya apa? Di mata sistem hari ini, ijazah SPD lo itu nilainya lebih rendah dari serbet dapur. Coba lu buka mata lebar-lebar. Pegawai dapur di program makan bergizi itu startnya langsung disetarakan standar layak, dapat UMK, bahkan ada tunjangan kinerja. Sementara lo, yang tugasnya nyatak masa depan bangsa, gajinya seringkali lebih murah dari tarif parkir mal per jam. Lo sarjana pendidikan, sob, tapi slip gaji lo kalah tebel sama tukang cuci piring yang baru kerja kemarin sore. Ini bukan lagi soal rezeki yang tertukar, ini soal harga diri profesi yang diinjak-injak secara struktural. Pesan tersirat dari negara ini jelas banget. Sekeras tamparan di muka lu. Mengurus logistik makanan dianggap lebih elit dan krusial daripada menyelamatkan otak anak bangsa. Bagi penguasa anggaran, lu bukan aset investasi, lu cuma beban APBN. Makanya mereka kasih lu gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Lu pikir itu pujian? Salah besar. Itu adalah cara paling halus, paling licik buat bilang ke lu. Kerja yang keras ya, sampai mampus. Tapi jangan harap kami bayar pakai duit. Lu dibayar pakai doa dan ucapan terima kasih. Sementara pegawai proyek prioritas dibayar pakai cash keras. Lu lagi dimanipulasi, sob. Dan lu menikmatinya atas nama pengabdian. Jadi sekarang dengerin gua baik-baik. Dan telan pil pahit ini. Bunuh karakter pahlawan lilin yang rela membakar diri demi menerangi orang lain itu. Hapus doktrin racun itu dari otak lu sekarang juga. Mulai hari ini, diversifikasi skill lu adalah harga mati. Ijazah SPD lu di mata birokrasi emang gak ada harganya. Jadi jangan gantungkan nasib lu di sana. Belajar skill jalanan yang menghasilkan duit nyata. Desain grafis, teknisi, coding, atau jadi affiliate marketer. Gunakan status guru lu cuma sebagai branding kepercayaan di masyarakat supaya orang percaya sama bisnis lu. Tapi cari duitnya dari side job lu. Jangan pernah gantungkan harga diri lu di slip gaji guru honorer. Karena kalau lu buka amplopnya, di situ cuma ada penghinaan. Mata lu udah kebuka kan?
Buktinya jelas, negara ini sanggup bayar. Negara ini bisa gerak cepat. Tapi sayang, privilege itu bukan buat lo. Lu cuma ditaruh di kasta paling bawah, diinjak biar yang di atas makin tinggi. Dengerin gua nggak nyuruh lu lempar kapur terus kabur. Tapi gua nyuruh lu berhenti jadi korban. Stop jadiin kata ikhlas tameng buat memaklumi kezaliman. Catet di jidat lu. Ikhlas itu urusan vertikal lo sama Tuhan. Tapi gaji layak itu utang negara sama lo. Mulai detik ini, jadilah realistis. Jual skill lu di pasar bebas. Kasih sekolah sisa tenaga lu doang. Biar sistem sadar, guru murah cuma bakal nyetak generasi murahan. Nasi kotak emang bikin kenyang hari ini. Tapi tanpa lu yang sejahtera, bangsa ini bakal mati kelaparan akal sehat selamanya. Tetapkan harga diri lu sekarang, atau lu cuma bakal jadi keset selamanya. Ciao.